Oke, teman-teman semua, sekarang Tubat akan memberikan tips sama teman-teman ya, dari cara memilih senar dan dari cara memilih tension atau tarikan ya. Jadi di sini saya tidak akan menyebutkan mereknya, dan juga untuk tension nanti saya akan jelaskan juga di akhirnya, oke? Tapi sebelum lanjut ke penjelasan, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share juga, oke? Jadi supaya banyak orang-orang yang tahu bagaimana sih tips dari Tubat, dari versi Tubat gitu ya, untuk cara memilih senar raket dan juga tension ya, atau tarikan. Oke, yuk kita lanjut ke penjelasannya. Oke, yang pertama itu kalau yang saya tahu ya, dari diameter raket itu, senar raket itu tuh ada 5 ya. Ada 5 yang saya tahu, tetapi yang saya gunakan itu hanya 2. Yang saya akan sebutkan ya, jadi diameter raket, senar raket itu ya, ada yang 0,62 mm ya, dan ada yang 0,64, 0,65, 0,66 dan 0,68. Nah, jadi saya ini di sini akan menjelaskan yang 0,66 dan 0,68 aja ya, dikarenakan jujur saya itu kurang tahu yang di selain 0,66 dan 0,68 karena saya tidak pernah menggunakannya ya. Saya hanya menggunakan 0,66 dan 0,68. Oke? Nah, saya akan menjelaskan dari 0,66 dulu nih teman-teman. Jadi 0,66 itu dia itu memiliki senar yang tipis ya. Senar yang tipis dan juga lentur gitu ya. Itu kelebihannya itu saat kita melakukan net ya, tidak perlu menggunakan tenaga, tidak perlu menggunakan pengontrolan pergelangan tangan kita, itu bola itu akan mantul dengan sendirinya. Dan juga saat melakukan net gitu ya, tidak perlu menggunakan pergelangan tangan, itu akan menghasilkan bola yang muter gitu ya, tidak perlu dengan kontrol tangan kita, tetapi hanya teraket diam saya seperti ini tuh akan bola akan muter dengan sendirinya seperti saat melewati net gitu ya. Nah, itu kelebihan untuk di depan. Untuk kelebihan ngedrive seperti itu, dia pun akan sangat memiliki pantulan yang bagus gitu ya, dan sangat treng gitulah, pokoknya ngencreng banget. Jadi itu yang diameter 0,66 itu seperti itu ya, itu kelebihannya. Dan untuk smash pun sama ya, itu akan bisa menghasilkan smashan yang pas gitu, pokoknya kencang banget, pokoknya dari suara senarnya pun sudah berbeda gitu ya. Nah, itu memang kelebihan dari 0,66 ya, karena memang lebih tipis dari 0,68. Tapi kekurangannya pun ada teman-teman nih. Jadi kekurangan dari raket ini nih, itu akan sangat cepat putus gitu ya, akan sangat cepat putus. Misal kita banyak lah mungkin teman-teman ya, saat smash gitu mukulnya salah gitu, nggak di tengah-tengah, yang ada di pinggir sini, di pinggir sini, di pinggir sini gitu ya. Nah, itu pasti sangat sering sekali, padahal senar masih baru, tapi saat teman-teman melakukan pukulan yang salah saat smash itu, melakukan pukulannya di sini, di samping sini atau di samping sini, itu akan langsung putus padahal masih keadaan baru senarnya. Kan sedih juga ya, senar baru udah gitu mahal kan, langsung putus kan, aduh. Nah, itu sih kekurangannya kalau menurut saya ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan dari 0,68. Nah, 0,68 ini adalah senar yang saya gunakan ya. Ini ada 0,68. Jadi saya merasakan dari 0,68 ini memiliki senar yang lebih tebal ya dari 0,66, itu udah pasti. Dan juga dia itu kelebihannya, jadi kelebihannya itu jika kita memiliki pengontrol yang bagus ya dalam bermain badminton, itu akan sangatlah enak gitu ya dikontrol oleh kita. Misal kita akan melakukan net, jika kita akan hanya melakukan, misal ini net nih, jika kita hanya melakukan net biasa seperti ini, dia melentung gitu, itu akan mudah. Terus juga jika kita akan membuat shuttlecock itu muter, jadi kita hanya menggunakan pergelangan tangannya cas gitu. Jadi seperti kalau dalam mobil itu, kendaraan itu, ini adalah manual ya. Jadi manual jika kita ingin melakukan net gitu, jadi kita harus menggunakan pergelangan tangan kita. Tidak seperti dengan senar yang diameter 0,66 itu seperti matic gitu ya. Jadi saat kita melakukan net seperti ini, bola ya akan muter dengan sendirinya. Nah, itulah dari perbedaannya ya jika 0,68 dan 0,66.
Tetapi kelebihannya yaitu ada juga. Kelebihannya ada lagi. Yang pertama itu tidak cepat putus. Dan harganya itu pasti terjamin lebih murah ya, lebih murah dibandingkan yang 0,66 seperti itu ya. Apalagi ya, coba tunggu. Oh iya, yaitu adalah dia itu tidak memiliki senarnya tidak lentur gitu, tidak seperti yang senar yang 0,66 ya. Dari 0,66 itu kan lentur gitu ya senarnya itu. Jadi kalau di yang diameter 0,68 ini kelenturannya sangatlah kurang ya. Jadi oleh sebab itu ya, teman-teman saat melakukan pukulan jika menggunakan senar diameter 0,68 itu teman-teman harus menggunakan pengontrolan pergelangan tangan teman-teman sendiri ya. Jadi itu memang harus menggunakan feeling. Jadi semuanya secara manual lah teman-teman yang melakukan itu ya. Jadi nggak tergantung dari senarnya gitu ya. Saat kalau menggunakan diameter 0,68 itulah udah dari skill sendiri masing-masing lah seperti itu pokoknya. Oke. Nah, saya tidak mau menyebutkan brandnya ya, karena banyak dari brand-brand yang di lain juga di Indonesia ada, di luar negeri ada. Jadi teman-teman bisa mengecek kalau mau beli senar, mau pasang senar, mau milih senar, teman-teman tinggal coba saya mau pasang senar diameter 0,66 dong, atau mau diameter 0,68 dong, nah, tinggal gitu aja ya, tidak apa-apa. Jadi semua brand untuk speknya hampir sama semua ya, cuman ya kalah di brand aja sih kalau yang Indonesia itu. Oke. Nah, selanjutnya kita ke tarikan ya, ke tarikan. Jadi teman-teman semua misal menggunakan, kita tarikan 25 ke 27 dulu deh ya, 25 ke 27 dulu. Tarikan 25 ke 27 itu kalau menurut saya pribadi ya, jadi saat saya pernah bermain, bermain itu menggunakan koknya kedot gitu ya. Misal saya bermain di Bandung dulu, itu saya main di Bandung. Jadi saya mendapatkan kok dan lawan itu yang biasa dengan menggunakan kok yang lembut, yang kedot gitu ya. Jadi dipetik setengah gitu, petik setengah. Nah, jadi waktu itu saya itu memang memiliki raket yang kendor ya, karena saya gunakan untuk melatih raket yang kendor itu. Jadi saya pertama itu menggunakan tarikan yang kencang ya, tarikan 29. Jadi saat saya menggunakan tarikan 29, saat menggunakan bola yang kedot itu ya, itu tidak menghasilkan pukulan yang maksimal gitu ya dalam pukulan saya seperti itu. Tetapi saat saya merubah raket saya dengan raket yang satunya, raket untuk melatih saya itu dengan menggunakan tarikan 26 saja, tetapi pukulan saya itu sangat maksimal gitu. Dari semesan saya itu sangat gitu pukulan. Jadi berisi gitu isinya ya. Jadi saat pukulan saya itu berisi seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau dari tarikan 25 sampai 27 itu saya merekomendasikan jika teman-teman itu menggunakan shuttlecock yang sangat lambat gitu ya, shuttlecocknya dipetik gitu. Tapi kalau kok untuk menggunakan kok spin yang kencang gitu ya, saya sih tidak merekomendasikan, karena memang menurut saya itu sangat tidak cocok jika menggunakan tarikan 25 sampai 27. Oke? Nah, selanjutnya yaitu ke tarikan yang standar ya. Menurut saya adalah tarikan standar yang bagi teman-teman yang masih pemula ya, yang masih menggunakan kok spin atau kok kenceng gitu ya. Itu saya akan merekomendasikan di tarikan 28. Mengapa? Jadi tarikan 28 itu adalah tarikan yang standar, menurut saya itu tarikan yang normal. Jadi jika teman-teman tidak memiliki power juga oke, Liga Power juga oke ya. Jadi teman-teman ingin bermain menyerang juga oke, ingin bermain defense juga oke. Dia itu memiliki pantulan yang oke ya, pantulan yang oke. Jadi jika teman-teman ingin yang standar-standar saja, teman-teman bisa menggunakan tarikan 28 ya. Jadi seperti itu. Oke. Selanjutnya itu adalah tarikan 29 sampai 30 ya. Ada juga sih tarikan sampai 32 gitu, pemain-pemain dunia ada ya yang tarik sampai sekencang itu pun ada, tapi raketnya harus terjamin ya. Nah, tarikan yang selanjutnya 29 hingga 30. Nah, tarikan 29 hingga 30 ini biasa saya gunakan untuk pertandingan ya.
Jadi dia itu saat menggunakan tarikan 29 sampai 30, jika memang tenaganya teman-teman itu tidak ada, itu akan menyebabkan pukulan kita itu akan pelan. Karena saat kita melakukan semesan, senar ini tidak memiliki pantulan seperti toyo gitu ya, tidak seperti pantulan. Jadi kalau teman-teman itu suka melihat namanya apa sih namanya toyo yang lompat itu, jika teman-teman ya tahu yang namanya itu adalah trampolin. Nah, trampolin itu kan seperti ini ya bentuknya ya. Nah, jika teman-teman saat melakukan, jika trampolin itu semakin sedikit pantulannya, ya semakin sedikit pantulannya karena ini sangat cepat gitu ya, apa namanya tekanan sangat cepat, itu akan lebih kencang gitu ya lompat tingginya. Tetapi jika ininya lebih kendor, senar lebih kendor gitu ya, ini akan twinting gitu, nggak tinggi gitu, jadi pantulannya kurang gitu ya dalam untuk melakukan sentakan lagi kayak gitu ya. Apalagi kalau badminton kan sekali pukul tepek langsung balik begitu ya. Jadi ininya tuh jika tarikan 29-30, kalau tangannya nggak kuat, ini tidak akan menghasilkan pantulan seperti trampolin gitu ya, jadi hanya gitu aja. Nah, jadi kurang kencang gitu ya. Tetapi jika tangannya kuat gitu ya saat melakukan semesan, ini akan akan mantap sekali gitu, bunyinya pak, bunyinya begitu, wah udah mantap dah pokoknya. Nah, jika teman-teman memiliki power yang kencang, saya merekomendasikan teman-teman untuk menggunakan tarikan 29 atau 30 ya. Jadi kesimpulannya untuk tarikan itu, jika teman-teman memiliki power bisa menggunakan tarikan 29 ke atas ya. Jika teman-teman tidak memiliki power atau powernya kurang, teman-teman bisa menggunakan tarikan yang standar seperti itu ya. Jadi jika teman-teman menggunakan bola kedot gitu ya, teman-teman bisa menggunakan tarikan dari 25 sampai 27. Kalau itu sih versi dari Tubat seperti itu ya. Oke, nah selanjutnya yaitu adalah yang suka teman-teman sebutkan ya di komen saya, itu adalah tentang simpul atau ikatan senar raket ya, seperti itu ya. Itu apa sih, kan ada yang simpul 2, ada yang simpul 4 ya, seperti itu. Oke, nah sekarang saya akan menjelaskan dari simpul 2 dulu atau ikatan 2 ya. Jadi ikatan 2 di sini tuh saya menggunakan namanya ikatan 2 ya. Nah, saya menggunakan ikatan 2 ini tuh keunggulannya apa gitu ya. Keunggulannya untuk ikatan 2 ini itu tidak memakan waktu lama untuk melakukan penyenaran ya. Dan juga kelebihannya yaitu adalah tidak akan cepat putus ya. Tidak akan cepat putus. Dan juga kelebihannya yaitu adalah, kayaknya udah deh itu aja sih kelebihannya ya. Tetapi untuk kekurangannya yaitu adalah, misal teman-teman nariknya itu pakai 2 simpul ya. 2 simpul itu yaitu di atas bawah ya ikatannya. Nah, saat teman-teman itu udah 2 minggu gitu ya menjelang, misal teman-teman baru senar nih, terus udah menjelang 1 minggu atau 2 minggu deh. Nah, teman-teman itu akan merasakan senar ini akan kendor dengan sendirinya gitu ya. Jadi saat teman-teman tarik 29, itu biasanya setelah 1 minggu itu senar raketnya akan menjadi tarikan 27 ya. Jadi seperti itu, mungkin dikarenakan ini kali ya, karena udah kita pakai jadi ini melar gitu ya, jadi melar kali senarnya, seperti itulah. Nah, dan juga kekurangannya yaitu adalah dari atas, samping dan tengah ini tarikannya tidak rata gitu ya, tidak rata. Jadi di sini ada yang di sini 29, sini 27, sini 27, sini 28. Dan jadi seperti itu, jadi mungkin tidak rata gitu, tidak merata. Jadi di sini tuh kencang nih. Ini kencang, di sini kendor. Di sini kencang, di sini kendor. Nah, itulah kelemahan dari misal simpul 2 ya. Jadi dia itu tidak merata dan juga cepat kendor gitu ya, dan cepat kendor setelah 1 minggu gitu ya. Dia, perubahan tensionnya itu berubah gitu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu adalah simpul 4 ya. Nah, simpul 4 itu ini biasanya itu yang saya tahu itu diikatnya di atas dan juga di bawah 3 nih, biasanya di bawah 3, 1 sini 2, ini 1 gitu ya. Jadi 3 di bawah, 1 di atas ya, seperti itu. Nah, dari kelebihannya itu, kalau dari cara menarik ya,
ini itu akan menyebabkan tarikannya itu sama rata gitu ya. Jadi di sini misalnya tarikan 29, di samping pun 29, di sini 29, dan di tengah pun 29. Nah, itu adalah kelebihan yang pertama ya. Untuk kelebihan yang kedua yaitu adalah senarnya itu tidak cepat kendor gitu ya. Jadi kan kalau yang simpul 2 itu setelah 1 minggu itu senar akan berubah gitu, tarikannya akan kendor gitu. Tapi jika di simpul 4 itu dia itu tarikannya akan sama aja seperti itu, mungkin akan kendor setelah 2 atau 3 minggu, tetapi tidak beda jauh gitu ya, mungkin turun 1 lbs ya, jadi dari 29 jadi 28 lbs seperti itu ya. Nah, itu adalah kelebihannya. Dan juga kekurangannya yaitu adalah dia itu memakan waktu lama dalam penyenarannya ya. Terus juga dia akan cepat putus ya, itulah dia akan cepat putus karena dia ini sama rata. Jadi sama seperti yang 0,66 itu ya, senar 0,66. Jadi saat salah mukul itu akan menyebabkan preo langsung putus gitu. Nah, seperti itulah. Jadi teman-teman bisa memilih ya dari teman-teman sendiri dari penjelasan saya tadi dengan tipe itu apa sih yang cocok, misal untuk nyerang gitu ya, untuk nyerang. Misal untuk nyerang nih dari senarnya, wah enak nih kalau pakai 0,66. Wah, 0,66. Wah, saya tidak memiliki power nih, powernya kurang. Oh, berarti tarikannya harus 28 lbs seperti itu. Oh, saya untuk simpulnya wah pakai 4 aja deh biar lebih mantul. Nah, jadi kalau untuk menyerang itu misal mau pakai 0,66 senarnya oke. Terus simpulnya 4 oke juga, lebih bagus. Lalu juga tarikannya pakai 29 lbs, misal powernya kuat, atau 30 lbs, tapi jika tidak kuat powernya pakai 28 lbs seperti itu ya. Misal teman-teman mau pakai senar yang 0,68 gitu ya. Terus juga pakai kokedot. Oh, pakai kokedot berarti saya harus menggunakan tarikan senar yang tarikan senar yang 25 sampai 27 seperti itu ya. Terus juga untuk simpulnya berarti harus menggunakan simpul 2 karena kan kalau kokedot harus senarnya harus mendapat pantulan gitu ya. Seperti itulah pokoknya. Jadi teman-teman bisa memikir sendiri, teman-teman ini permainan seperti apa, tenaganya seperti apa. Misal teman-teman enaknya defense gitu ya. Jika teman-teman enaknya defense itu pakai yang normal aja, tarikan 28 seperti itu ya. Jadi kalau tarikan 28 itu ya teman-teman bisa sangat enak juga. Kalau untuk defense itu teman-teman bisa menggunakan 4 simpul atau 2 simpul ya, seperti itu. Oke? Nah, cukup itu aja, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika teman-teman masih kurang paham dari penjelasan saya ya, dari bagaimana versi tubat itu ya dalam cara memilih senar dan tarikan dan simpul. Jadi teman-teman bisa komen di bawah. Oke? Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.